Kayak gini loh teman-teman. Kasih senyum buat Ustazah Nuna. Senyum termanis dari angkasa buat Ustazah. Coba Ustazah mau lihat. Nalina, terima kasih senyumnya. Sudah simetris. Senyum yang tulus itu simetris kanan dan kirinya sama teman-teman. Kalau ada yang senyum begini, ada ngece. Kalau senyum begini, kepekso. Tahan senyum itu, tahan 2 detik. 1, 2, baru kita lepas. Itu kita menghargai orang yang menatap kita. Oke? Coba-coba Kinan, mana senyumnya? Oke, Ustazah ini rindu sekali sama Kinan di masa-masa itu. Najma, mana senyumnya? Pencahayaannya Najma, cari tempat yang ada cahayanya. Kemudian siapa itu Mila? Mila mana? Kok nggak ada penampakannya ya? Ustazah lihat jendela di situ. Jendela atau almari itu ya. Takutnya nanti ada sesuatu yang muncul dan Aisyah, ayo, apa kabar? Teman-teman, tadi kalau Ustazah Aini bertanya tentang rasa. Perasaanku hari ini, semuanya jawabnya senang. Ada yang biasa wae. Mohon maaf, biasa wae itu bukan rasa. Rasa itu sesuatu yang muncul dari hati kita. Senang, bahagia, sedih, galau, bosan, apa lagi ya? Marah, gelisah kalau ini saudara kandung. Ada yang stres Ustazah. Puyeng Ustazah di rumah, ya Allah Ustazah, dari kasur, kamar mandi dan seterusnya. Yang ketemunya ibu lagi from Dava, Dewan. Apa maksudnya Dava P? Nah, teman-teman, harusnya Ustazah nggak perlu memberikan materi apapun karena ternyata hari ini semua perasaannya senang. Padahal Ustazah mau membahas tentang, karena ini yang Ustazah rasakan dan yang beberapa kali teman-teman chit-chatkan dengan Ustazah adalah Ustazah bosan di rumah. Bosan banget kuadrat. Kenapa bosan? Karena satu, memang rasa bosan itu muncul karena kegiatan kita kurang kita rasakan. Kegiatannya kurang berasa. Nanti langsung di slide kedua aja ya Ustaz, karena sudah diawali. Kegiatan kita kurang kita rasa. Nanti kegiatannya kita hanya ada yang nyenges di situ. Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Ustazah Nuna. Lanjut. Apa itu, Pak? Nah, sebelum kita mulai teman-teman, nah ini Ustazah ngambil dari postingannya Ustadz Arnas. Jadi ada beberapa aturan yang harus kalian taati selama kita Zoom. Yang pertama adalah terima kasih Bang Bu yang sudah hadir tepat waktu. Kalian menghargai diri kalian, juga menghargai forum kita hari ini. Kemudian agar jalannya Zoom kita lebih kondusif, tidak menjadi lama, kalian mohon maaf. Terima kasih untuk gambarnya. Tidak ada yang mencoret-coret ya teman-teman, agar kita lebih cepat. Oke, unmute nanti juga akan di handle langsung oleh hostnya, unmute-nya. Kemudian teman-teman juga kalau belum dipanggil namanya tetap unmute ya. Kemudian menggunakan seragam sekolah, jadi sopan dan rapi. Tenang teman-teman, kabar gembiranya mungkin kita tidak selalu live dengan menggunakan Zoom. Bisa jadi suatu saat kita akan menggunakan live IG. Ada yang rindu dengan live IG-nya? Jangan caper. Ahmad. Oh, Ma'ruf yang dimaksud. Oke, dilanjut Ustaz. Oke teman-teman, Ustazah akan membahas tentang kebosanan. Sebelum itu Ustazah ingin kalian
Saya pengen tahu ini fokusnya sudah berapa persen sih? Coba kalian lihat yang ditampilkan di layar itu teman-teman, tes kejelian mata. Temukan di antara deretan huruf G itu angka 6. Silakan ditulis di chatnya. Yang sudah menulis di chatnya, yang ditulisnya gini misalnya. Baris pertama nomor 3 dari kanan misalnya kayak gitu. Yang sudah menemukan silakan ditulis chatnya, Ustazah tunggu. Ustazah lihat kejeliannya, matanya, silahkan. Ada yang sudah masuk? Temukan angka 6 yang tersembunyi di balik huruf G yang ada di layar kalian. Baris keempat. Oke, Ustazah ingatkan kembali bagi yang belum menulis absen, ingat ya. Ustazah perharinya hanya melihat berdasarkan absensi yang masuk. Walaupun kalian sudah live, tapi ternyata kalian tidak mengisi, maka Ustazah anggap kalian absen. Bos, aku nemu, Us. Aku nemu. Sebut nama. Halo, sebut nama dulu. Nuna menemukan baris ke-1 nomor 4 dari kanan misalnya begitu. Bukan aku nemu, saya nggak tahu kamu ini siapa. Ayo. Oke. Terima kasih buat yang sudah menulis baris keempat nomor 5 dari kiri. Oke. Bentar, kita tunggu. Angkasa isinya 107 anak. Yang hadir hari ini 80. Baris keempat. Nah, ustazahnya belum ketemu teman-teman, bocoran ya. Ustazah sih juga mencari ya. Ustazah Umi sudah ketemu, alhamdulillah. Baris keempat nomor 5 dari kanan, oke. Baris keempat nomor 5 dari kanan. Baris ke-8. Baris ke-8. Oke, barisnya ada. Tandai. Berapa Ustadz yang sudah masuk? 99. Oke. Mau tahu jawabannya teman-teman? Oke. Sudah ada jawabannya di slide selanjutnya. Ustadz Firdaus menemukan teman-teman. Nah, 6 itu yang itu teman-teman lihat ada beda di lingkungannya ya. Oke. Mohon maaf, sudah mau berbincang sama yang menulis baris ke-8. Tolong dihitung barisnya itu ada berapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak baris huruf G itu ada berapa di situ? Ada 6. Ada 6. Kalau 8 berarti oh iya, mungkin garisnya kehitung, kemudian garis atas bawah kehitung, garis samping kanan samping kiri kehitung. Oke, sudah nggak apa-apa. Kita coba lagi slide selanjutnya karena masih ada. Oke, teman-teman, ini yang mau kita bahas. Tetap happy sambut new normal. Sebenarnya apa sih new normal itu? Kenapa ada istilah pandemi? Kenapa ada new normal? Terus hubungannya sama rasa bosan apa, Ustazah? Ketika kita manusia adalah makhluk sosial yang selalu yang namanya manusia inginnya selalu berhubungan dengan orang lain, berelasi dengan orang lain. Kalau ada manusia nggak suka berelasi dengan orang lain, perlu kita pertanyakan tingkat normalisasi psikologisnya. Benar nggak dia manusia normal seutuhnya? Jangan-jangan sebangsa alien atau sebangsa manusia jadi-jadian, karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan orang lain. Minimal dia berkomunikasi melalui dunia maya kalau sekarang. Nggak bisa dia hanya hidup pada dunianya sendiri. Kalau ada seseorang yang hidup pada dunianya sendiri, maka dipastikan dia mengalami sesuatu yang harus kita bantu untuk menyelesaikan. Saya yakin teman-teman angkasa juga sama. Misalnya nih, Kinan
atau Fatih, atau Adin, atau Dava, atau teman-teman yang lain, kalau tadi ada kata-kata rindu sekolah, senang ketemu teman-teman, ini pertanda paling sederhana bahwasanya kalian adalah anak-anak yang normal, aman, normal teman-teman, masih aman. Kalau ada yang ada kata biasa wae, nah, saya masih mempertanyakan ini, biasa wae ini kenapa? Karena selama ini dia mentaati protokol kesehatan atau tidak, atau dia masih keluar atau tidak. Karena kalau yang tetap melakukan protokol kesehatan, dia tetap ada di rumah selama 3 bulan, maka akan muncul rasa bosan jika kita tidak memilih aktivitas yang bisa membuat kita merasa senang, kita merasa tertantang, kita merasa harus berpikir dan seterusnya. Kita bisa cuma bertanya, kegiatanmu apa saja di rumah ini. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada tugas yang harus kalian tulis. Nah, apa itu sekarang? Oke. Sekarang tulis di kertas kalian. Oke, Ustazah sarankan sih kalian selama kita belum bertemu secara offline, selalu siapkan 1 buku untuk kita live setiap harinya. 1 buku aja cukup. Untuk menulis beberapa hal yang kamu sudah dapatkan selama kita virtual class. Oke. Buat kalian, tulis hal membosankan apa yang kamu alami selama masa pandemi dan new normal. Hal membosankan apa? Boleh lebih dari 1, Ustazah? Boleh. Boleh 3, Ustazah? Boleh. Hal membosankan apa yang kamu alami selama berada di rumah? Di rumah saja, Ustazah. Oke. Soalnya ditulis tak Ustazah? Iya, ditulis. Indonesia banget, Italia banget, ya ditulis, bintang ditulis. Hal membosankan apa yang kamu alami selama masa pandemi dan new normal di rumah saja? Sudah? 6 partisipan. Raise hand. Iya, siapa itu yang raise hand, Ustaz? Boleh di suaranya di unmute. Mana yang raise hand? Enggak ada. Siapa itu? Oke, yang raise hand. Kalian boleh berbicara, ada yang ditanyakan? Nggak bisa main video. Ya sudah, ya terima kasih Ustazah Tia. Jangan minta sambung ya Ustazah. Oke. Sudah berapa yang ini? Oke, sudah menulis, sudah ditulis teman-teman. Oke, Ustazah tunggu. Hal membosankan apa? Kalau Ustazah tanya hal membosankan apa, itu lebih dari 1. Membosankan apa? Sekali lagi teman-teman, tolong diingat untuk selalu meng-on-kan videonya. Oke teman-teman, sudah? Udah. Oke. Saya ingin tahu yang sudah selesai kasih jempol di chat. Yang sudah selesai kasih jempol di chat. Mana caranya? Yang ada jempolnya. Yang ada jempolnya di mana Ustaz? Di chat. Oke, kasih jempol di chat Ustaz tahu jadinya. Kalau sudah 30 anak yang ngasih jempol di chat artinya sudah selesai. Ustaz tunggu. Udah.
Mana jempolnya? Jempolnya pada hilang ya? Udah. Mana jempolnya? Oke, siapa itu? Elma, terima kasih. Masih satu. Duh. Dua. Sabrina, Nadira, Akila, Fauzan, Aisyah, Nadia, Aurelia, Adin. Wow. Din, jempol, jempol. Tepuk tangan. Fatma, terima kasih. Nah, siapa itu, Pak? Nada, jempol dah. Rafika, jempol, bukan tanda tanya ya. Us, aku pakai laptop. Oke, Dis. Tambah jempol gede bisa itu, Dis. Ibam, terima kasih. Ihsan, terima kasih. Queen, pakai laptop, Us. Iya, pakai laptop bisa. Siva, apa itu Siva? Aulia, Kamila, Latifa, Aisyah, Akbar. Ini Akbar yang dari Kudus hadir ya? Oke, sudah. Berapa itu, Ustaz? Enggak ngitung. Bintang pakai laptop Us. Iya, Bintang. Laptopnya baru ya. Jempol hilang dewe Us. Tur, tak pinjami jempolnya Ustaz. Dodi ada. Dia punya stok 4 itu. Wow, mana ini? Oke, sudah Us. Jempol bukan sudah Us. Kenapa kita mengubah beberapa instruksi teman-teman? Ustazah ingin melihat tingkat konsentrasi dari kalian. Ketika instruksi itu kita pindahkan, kita ganti dan seterusnya, apakah kalian mengikuti? Tadi masih ada pertanyaan Us, apakah ditulis? Ada bilang ya ditulis. Kayak jempol, ada yang tanda tanya, ada yang tepuk tangan. Oke. Love you, Fatur. Love you ke Ustazah Tatur. Love you tuh. Ayo Fatur. Enggak apa-apa, Din, enggak apa-apa. Love you too, Adin. Apa itu? Alvin pakai laptop Us. Nabil. Jempol mana Nabil? Ustazah itu PPS Bil. Aku pakai laptop, Us. Gimana? Aku pakai laptop. Oh, oke, pakai laptop. Nggak ada jempolnya ya laptopnya ya? Tahu kok di sini nggak ada. Nggak ada. Ini keluaran terbaru sebenarnya laptopnya. Sampai jam berapa? Nggak lama, sebentar lagi selesai. Oke. Oke teman-teman, silakan sekarang diangkat kertasnya. Ustazah pengen lihat hal membosankan apa yang dialami oleh teman-teman angkasa. Ustaz, dilihat Ustaz, hal membosankan apa yang sudah dialami oleh teman-teman angkasa. Jawaban kalian bisa menjadi pertimbangan kami untuk apakah kita akan masuknya disegerakan atau bagaimana. Disu. Siapa? Iya. Siapa mau lihat siapa? Siapa? Davin. Oh, yang sedang menyapa Davin ini ya. Davin. Davin, lambai tangan Davin, Ustadz biar tahu Vin. Yang mana namanya Davin? Raise hand Davin, raise hand. Davin, biar Ustadz tahu. Davin, udah apa? P pakai P. Oke. Assalamualaikum Davin. Waalaikumsalam. Apa kabar Davin? Ya, alhamdulillah baik. Davin di rumahnya Mbak Ta ini? Tante. Di kantor? Di rumahnya tante. Oh, di rumahnya tante. Makanya itu pakai seragam, nggak bawa seragam? Nggak bawa. Oh, nggak bawa. Masih Nggak di rumah bawa. ibu. Oke, Davin, coba Ustaz mau lihat jawabannya. Davin diangkat.
Ini Ustazah sudah pakai alat bantu ya guys. Mohon maaf. Mana ini? Vin, baca Vin. Apa itu Vin? Menunggu pagi. Tidak melakukan Bosannya apa-apa. adalah- Hah? Kebosanan yang pertama. Kanannya menunggu pandemi selesai. Jangan ditungguin pandemi Vin. Dia semakin bahagia nanti kalau ditunggu. Ada yang menemani dia cinta nanti. Lanjut. Yang pertama, bosan menunggu pandemi gak kelar-kelar. Yang kedua, Saat baterai HP habis dan nunggu ngecas. yang terlalu dekat Vin. Ininya. Mic-nya jangan ya. Yang kedua apa Vin? Saat baterai HP habis dan nunggu ngecas. Nunggu ngecas sama itu juga hal yang paling membosankan yang dialami oleh Ustazah Dona. Sama. Lanjut yang ketiga, ada berapa Vin punya Vin? 3. Tiga, yang ketiga terakhir. Saat bosan melakukan apapun, nggak tahu mau ngapain gitu. Bosan sudah nggak tahu mau ngapain Vin. Apa yang kamu lakukan yang di luar kebiasaan kamu sebelum pandemi? Biasanya ya mana ya? Kayak lihat TV terus, apalagi ya? Apalagi teman-teman. Oke Vin, terima kasih ya Vin ya. Salam buat mamanya ya. Ya. Banat Ustaz, tolong dipilihkan satu. Banat. Cinta. Cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Arcita. Coba Ustaz pengen lihat punya Arcita. Tulisannya besar-besar ya teman-teman. Vika nyalakan kamera. Vika nyalakan kameranya Vika. Pesan romantis dari Ustazah Aini. Gak ada. Yang belum disebutkan dari tadi siapa? Ini yang kita ini. Oke. Assalamualaikum Mbak Arsyida. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sama baik. Ada juga baik. Senyumnya ini loh yang ditunggu-tunggu sama Ustaz Dodi. Tahu Ustaz Dodi nggak? Cip. Coba Ustazah pengen tahu jawabannya. Tolong diangkat. 50 menit. Waduh, apa itu? Baca Cip, baca. Tidak bisa keluar rumah. Jadi kamu 3, 4, 5 bulan ini nggak keluar sama sekali? Enggak. Luar Keluar biasa. kadang-kadang. Kemana itu kadang-kadang? Iya. Beli, dibantu mama beli apa gitu, atau keluar beli-beli untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Cik? Beli untuk kebutuhan. Oke, luar biasa. Oke, setelah ini Ustazah akan memberikan beberapa tips untuk mengurangi rasa bosan kita ketika merasakan atau mengalami atau dalam situasi pandemi dan new normal. Oke, terima kasih kita. Sudah ya, teman-teman. Oh, Fatur mau nanya apa tuh? Fatur Ustaz. Kapan lagi ngomong sama Fatur? Apa tuh? Hari ini aku ngambil buku jam berapa Ustaz? Nanti akan ada pemberitahuan dan sudah ada pemberitahuan sepertinya. Sudah ada. Teman-teman, fokus ya. Fokus. Lala. Fokus teman-teman. Ustazah sampaikan di sini.
Bentar, Ustazah lihat ada yang masih umak sendiri. Tio, terima kasih. Saka. Saka, coba Ustazah mau lihat jawabannya Saka dulu. Saka, assalamualaikum. Saka, assalamualaikum. Ya, Us. Saka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat ya Saka, laptop barunya. Ditunggu bacaannya. Saka, kalau Ya, kamu Us. kesulitan untuk menemui Cukuro dan seterusnya bisa langsung menuju ke ruang BK, bagaimana? Ya, Us. Oke, oke, tidak apa-apa. Memang kadang ada beberapa yang kesulitan. Ustazah aja sampai beli alat cukurnya loh, khusus. Oke, Saka coba lihat Ustazah jawabannya Saka. Saka ini termasuk yang berkegiatan produktif, Ustazah lihat ya. Beberapa kali membantu orang tuanya untuk pekerjaan orang tuanya dibantu oleh Saka. Ini salah satu contoh teman kita yang nggak hanya rebahan. Ada input dan income. Ngomong income, Ustazah sampai lupa tulisannya income. Saka, angkat jawabannya. Angkat jawabannya. Saka. Mana tulisan Kak? Tulisan yang mana, Us? Hal Yang ini. membosankan apa yang kamu rasakan selama pandemi? Aduh. Mana Sak maju Sak? Saka maju. Aku bosan nggak ada kegiatan. Aku bosan menyendiri. Atasnya apa tuh Sak? Apa? Atasnya paling atas apa? Atasnya yang tadi, yang perasaan tadi. Saka bosan menyendiri. Saka bosan menyendiri. Sebentar Sak. Menyendiri. Gak ada teman, Us. Gak ada teman. Nggak ada temen. Memang menyendiri itu dimakna menjomblo juga bisa Saka ya, dan itu memang ya begitulah rasanya. Tolong tanya Ustaz Dian. Oke Saka, terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Dari beberapa hal yang teman-teman tulis tadi, Ustazah bisa lihat ternyata ada banyak dari kalian yang kebingungan mencari kegiatan selama masa pandemi dan new normal. Nggak hanya kalian, sebagian besar orang dewasa pun merasakan hal yang sama. Bahkan kakak-kakak kita yang berada di masa perkuliahan pun merasakan hal yang sama. Nah, Ustazah punya beberapa tips untuk mungkin bisa menjadi hal yang bisa kalian gunakan agar pada masa pandemi ini nggak hanya kita mengerjakan hal-hal yang rutinitas saja, tapi sesuatu yang kita bisa mendapatkan input, sesuatu yang kita dapatkan ilmu baru, hal baru, pengalaman baru, kemudian income, sesuatu yang bisa menghasilkan. Oh, enak kan? Di rumah nggak hanya rebahan, nggak hanya tiduran, tapi menghasilkan. Ustazah juga sudah mulai, Ustazah Aini bahkan sudah memulai dengan bala-balanya, dengan Ustazah Nur Aininya, channelnya, kemudian Ustaz-Ustaz sudah mulai dengan usaha-usaha barunya. Nah, coba kita lihat, apakah itu? Oke, boleh dicatat yang mau mencatat, karena ilmu itu bisa dari mana saja, karena ilmu itu bisa dari siapa saja. Oke, slide yang selanjutnya. Oke, next. Oke, tips rebahan berinput dan berincome. Nah, kegiatan-kegiatan yang nanti akan Ustazah share ini adalah kegiatan yang bisa kamu gunakan waktumu setidaknya 30 menit saja untuk setiap hal yang nanti Ustazah share. 30 menit saja. Kegiatan yang biasanya sangat sulit kita lakukan pada saat sebelum pandemi melanda. Allah itu tahu kalau kita sedang butuh ini. Maka Allah memberikan jeda waktu kepada setiap manusia untuk kamu harus rehat dari kegiatan rutinitas yang sudah puluhan tahun mungkin kalau bagi Ustazah Nuna, kemudian ada belasan tahun mungkin bagi kalian.
dan ada beberapa tahun mungkin bagi adik-adik kalian kegiatannya rutinitas pagi bangun tidur, sekolah, pulang sekolah, pegang HP atau nonton TV sebentar, mandi, sholat, ngaji, tidur, besok berangkat lagi, demikian seterusnya. Maka Allah memberikan jeda waktu bagi kita untuk introspeksi diri, kita gunakan untuk evaluasi. Nah, apakah tips itu? Tips yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah satu, tetap lakukan kegiatan harian yang biasa kamu lakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang biasanya suka goes, silakan goes. Tetap pakai masker, jaga jarak, komunikasinya bisa dikurangi. Kalau biasanya pakai ceblak-ceblek, pakai cibika-cibiki, pakai salaman, insya Allah cukup dengan kita mengangguk. Karena pakai masker, kita nggak bisa melihat senyum termanis kita. Dan nggak perlu juga kita pakai masker yang ada gambar orang senyum. Cukup kita mengangguk, insya Allah lawan bicara kita tahu. Jadi tetap lakukan kegiatan harian. Jangan sampai karena libur, kalian memilih untuk tiduran, makan, rebahan lagi, sholat, rebahan lagi, makan. Nah itu kasihan nanti. Ya, ini tips yang pertama, tetap lakukan kegiatan harian yang biasa kamu lakukan dan ditambah dengan aturannya patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, mungkin ini kegiatan yang juga sangat biasa, tapi kadang ini jarang dilakukan pada saat kita di hari-hari reguler. Membaca buku untuk nambah gaul dan pengetahuan. Teman-teman, jangan hanya baca buku yang biasa-biasa saja. Kalian punya gadget yang bisa kalian pegang, yang bisa nyalakan kameranya, Ari. Oke, pesan sponsor dari Ustazah Alin yang belum absen silahkan. Sampai detik ini sudah ada berapa Ustazah? 76. Ingat baru 76 loh ya, sebelum Ustazah Aini mengakhiri nanti. Maka kalau Mamang masih hanya 76, maka yang dianggap masuk di hari kedua 76. Baca buku, cari buku-buku, banyak sekali buku-buku elektrik yang bisa elektrik ya. Elektrik koyo yang obatnya. Buku-buku elektronik teman-teman banyak sekali dan Ustazah membaca beberapa buku. Bahkan Ustazah mengikuti YouTube yang sekarang YouTube itu ada translate-nya yang kita bisa baca di situ. Baca sambil mikir karena kebanyakan translate-nya pakai bahasa Inggris. Oke. Tips yang ketiga. Oke teman-teman, silakan kalian gunakan untuk nonton tutorial yang akan bisa membantumu dapat tips atau informasi dalam bidang tertentu untuk menambah keterampilan dan asah bakat. Teman-teman, Ustazah Muna juga sebenarnya nggak bisa masak, tapi harusnya teknologi membuat Ustazah Muna bisa mengekspor diri. Kalau dulu yang paling mahir bikin sop, bikin sop ditambahi buntut jadi sop buntut, bikin sop ditambahi kacang merah jadi sop kacang merah. Menunya tampak sop, tapi kita bisa membuat menjadi beberapa macam sop dan rasanya berbeda. Dari mana? Dari YouTube. Nonton tutorial kita bikin apa yang bisa menghasilkan. Kemudian Ustazah bisa bikin kue apa itu yang warna-warni bala-bala. Enggak ya nih, ya kayak ini loh, yang lagi hits itu loh. Kemudian dorayaki. Ustazah nggak kepikiran dia bisa bikin kayak gitu. Itu Ustazah dapatkan dari situ. Kemudian mulai merambah online shop misalnya. Kemarin Ustazah dapat tawaran dari kakak kelas 9 yang bikin, dia buka pisang apa itu kemarin Mbak Alif itu ya? Ada yang tahu? Jadi bikin usaha pisang apa gitu yang dia ini kan secara online. Dan Ustazah tanya belajarnya dari mana? Lihat tutorial di YouTube Ustazah. Nah ini yang bisa kamu lakukan. Nggak hanya nge-game online saja teman-teman, kamu bisa cari banyak hal di situ. Belajar ilmu baru
belajar menu baru, belajar keterampilan baru sesuai bakat yang kamu bisa. Yang suka Photoshop, belajarlah Photoshop. Yang suka fotografi bisa di situ. Yang suka edit-edit bisa cari di tutorial. Itu adalah hal-hal yang bisa kita manfaatkan dari teknologi selama rebahan. Nggak hanya lihat saja, teman-teman, praktekkan pada saat-saat kamu punya waktu luang. Lanjut, Ustaz. Nah, setelah kamu pelajari di YouTube, latih keterampilan barumu itu dan kembangkan. Ingat, cari yang bisa menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Ustaz itu suka punya nasi yang sisa semalam gitu ya, udah makan semua, atau Ustazah kan nggak diet, jadi makannya tuh sedikit. Jadi ada sisa. Ternyata kita bisa bikin sisa nasi itu untuk beberapa olahan masakan. Cireng, itu bisa cireng nasi dan rasanya mantap. Mau tahu rasanya? Ustazah tidak akan kirim, cari tutorialnya di YouTube. Dan itu Ustazah berhasil menjual beberapa tepak, lumayan kan? Yang jual anak-anaknya Ustazah, ya kita manfaatkan. Dan itu menghasilkan, teman-teman. Tinggal bikin, kemudian dikasih tambahan sambelnya. Nah, Ustazah nggak akan kasih izin Ustazah di sini. Biarkan mereka juga bikin. Kalau Ustazah dia sudah biasa bikin. Ustaz Anas, Ustaz Dodi, Ustaz Fahrul, silakan bikin. Ustaz Fahrul ini jagonya bikin kayak gitu kayaknya. Oke, lanjut Ustaz. Jualan. Ya, jualannya toh ya. Supaya kita rileks lagi, teman-teman. Ada sedikit matanya sudah mulai ngantuk, matanya sudah mulai redup, Ustazah sudah mulai kelihatan semakin langsing dan kecil, itu pasti ada sesuatu di matanya yang mulai berat. Tugas kalian adalah temukan kata telolet di layar kalian itu. Tulis di kolom chat ya. Yang sudah ketemu boleh ditulis. Sudah ketemu Ustazah Ivan ya? Telolet Ustazah. Telolet. Kalau telolet salah, telot salah. Telolet ya. Le, Ihsan, le, ada. Karena Ustazah tidak memberikan aturan apapun pada penemuan huruf, maka silakan kalian ketemu yang ketemu bukan ditulis telolet, ditulis bentuknya lurus, vertikal, horizontal atau apa gitu tulisannya. Baris pertama miring. Oke. Siapa itu Ustaz? Baris pertama miring tadi Ustaz. Yang pertama kali tadi. Kamilia, terima kasih Kamilia. Kansa. Yang pertama kali tadi. Yang pertama. Kamila Kansa. Medina. Amel, selamat Amel. Silakan minta gift-nya kepada Pak Supri. Yadi. Pada Abi ya. Bi kata Ustazah Nuna, hadiahnya dari Abi gitu ya. Salam dari Ustazah. Siapa yang coret-coret? Iya, siapakah itu yang menulis? Betul sekali. Teloletnya dari ujung kiri ya itu. Kiri atas ke kanan bawah. Ketemu nggak? Silakan Ustaz dilihat, jawabannya adalah baris pertama miring. Oke, sip Akila, tapi nah itu dia jawabannya. Bukan telolet ya, telolet. Oke, teman-teman. Give apa itu Pak? Give action figure us. Bahasanya dunia saya ya. Oke, terima kasih sudah ditemukan. Oke, teman-teman sudah mulai
Kapan-kapan kita bikin beberapa game lagi ya teman-teman. Oke, silakan dilanjut selanjutnya. Tips, oke, yang terakhir adalah, ini terakhir ya, tips yang terakhir. Ini kesempatan berharga kalian bersama keluarga. Orang tuanya pun melakukan WFH, kerja di rumah. Kakaknya belajar di rumah, adiknya belajar di rumah. Maka ini adalah kesempatan yang Allah hadiahkan kepada semua insan yang mau berpikir. Ya kalian yang mau berpikir, maka ini adalah hadiah dari Allah buat kalian lebih dekat lagi dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik, bisa melakukan kegiatan bersama, melakukan hal yang menyenangkan bersama, memasak bersama, kemudian memikirkan mungkin akan bikin bisnis baru bersama. Maka ini adalah kesempatan langka yang harus kamu manfaatkan. Sekali lagi teman-teman, dapatkan ilmu baru, maka cari kegiatan yang mendatangkan input ilmu baru bagi kalian, kemudian cari kegiatan yang bisa mengasah bakat kalian sehingga kalian tidak merasa bosan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan teknologi. Asah skillnya sesering mungkin, insya Allah kita masih punya beberapa bulan ke depan. Kalau pandemi atau new normal ini grafiknya menurun, maka kemungkinan besar kita bisa masuk bulan depan. Tapi kalau masih naik, ya kemungkinan besar kita akan masuk tahun depan. Berarti tetap kelas 8. Kelas 8 ulang lagi, semesternya dari semester 1 ya. Ingat, kehadiran pulang dari 75% termasuk virtual, berarti kita tidak bisa, itu di luar SKL ya. Aturan kenaikan kelas salah satunya adalah kehadiran minimal 75% atau 80-75 kayaknya. Oke teman-teman, terakhir itu dari Ustazah, mungkin ada pertanyaan. Nah, sebelum Ustazah akhiri, coba game kita yang terakhir, sebutkan nama negara apa jika diucapkan bibir tidak bergerak dan lidah pun tidak bergerak. Sebutkan salah satu nama negara yang kalau kita ngomong sebut negara itu, bibir kita nggak gerak, posisinya nggak berubah, lidah kita pun posisinya nggak berubah. No. Oh, ketemu tuh, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Tetap monyong ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah. Ninaira ini. Siapa Ustadz yang pertama kali menulis Hong Kong? Nina, Queen, selamat buat Queen dan selamat buat Amel tadi. Silahkan minta hadiahnya kepada ayah bundanya. Benar, Hong Kong yang kalau kita sebutkan itu tidak banyak pergerakan yang dilakukan oleh bibir dan lidah kita. Coba kalau kita sebutkan Indonesia, Malaysia, mimik wajah kalau Hong Kong, apalagi Sulawesi, ya itu sudah nggak irit lagi ya. Brazil, berbeda. Brazil, Indo. Oke teman-teman, itu 5 tips dari Ustazah. Kita jumpa lagi di segmen dari hati ke hati minggu depan. Kira-kira, silakan ditulis di chat. Kira-kira kalau ketemu Ustazah Nuna lagi kita mau bahas apa? Terus kalau kangen enaknya ngapain? Ustazah, aku lagi suka sama seseorang. Enaknya tetap disuka atau di unfollow? Ustazah, tenang, bisa japri, nanti kita bahas. Pengen jadi Fatur, pengen jadian Ihsan. Oh, Fatur pengen jadian sama Ihsan. Jangan, itu menyalahi aturan. Anjir, iya tuh. Astagfirullah, iya astagfirullah. Oh.
Silakan ditulis teman-teman sebelum Ustaz akhiri. Ingat, kebahagiaan itu bisa kita bentuk teman-teman. Kita akan menjadi bahagia dengan cara kita sendiri, maka lakukan hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia. Bahagia cara ustadz atau cara ustadzah atau cara fatur atau cara bahagia cara fatur tidak bisa dipakai untuk kebahagiaan cara haidar. Bahagia cara haidar tidak bisa dipakai kebahagiaan cara Ustadz Dion. Bahagia versi Ustadz Dion tidak bisa juga dipakai untuk ustadz-ustadz yang lain. Maka carilah hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia agar kondisi psikis kita tetap sehat. Ketika kondisi psikologis kita sehat, insya Allah kita berpikirnya juga sehat, melakukan hal-hal dengan cerdas dan menikmati hidup lebih utuh. Ketika kita tidak sehat secara psikologis, maka fisiknya pun akan berpengaruh. Kalau fisiknya berpengaruh, maka aktivitas kita pun akan berpengaruh. Ketika aktivitas kita sudah tidak nyaman, maka sulit sekali kita menemukan kebahagiaan. Nah, partisipan presiden siapa? Ada pertanyaan teman-teman? Kira-kira kalau ketemu Ustaz dan Nuna lagi mau bahas tentang apa? Ketemu dia di ruang BK. Siapa tuh Ustaz? Ridha Lutfan. Ngena siapa Tur? Bahas bagaimana menjadi generasi cerdas di pandemi corona. Wow, siapa itu? Catat Ustazah. Bagaimana menjadi generasi cerdas di masa pandemi corona. Oke. Ustazah catat. Saran yang pertama, usulan yang pertama. Ustazah masih tunggu 1 menit ke depan teman-teman sebelum Ustazah akhiri. Ayam geprek. Cara teleportasi. Cara teleportasi. Catat aja Ustazah. Ayam geprek. Ayam geprek iya Ustazah tunggu delivery order deliverynya ya. Ayam gepreknya di sini ada 18 Ustazah. 18 ustadzah tidak termasuk Ustadz Firdaus ya. Cara transparan apa ini? Cara transparan memandang, cara transparan memanage keuangan, cara transparan memanage hati, cara transparan apa ini? Diperjelas ya. Cara nggak bosen. Oke. Karena tadi Ustazah waktunya dibatasi, sebenarnya cuma ngomong 25 menit sama Pak Jen, tapi Ustazah kalau suruh ngomong 25 menit itu ya bisa sih sebenarnya. Cara hilangin corona gampang, di rumah saja. Cara mengajari teman yang beban saat mabar gimana main bareng terus dia bebalnya gimana, dijak ngomong tak nyambung, nggak pernah bayari, nggak pernah traktir atau gimana. Definisi bebalnya itu macam-macam. Kalau Ustazah itu paling bebal kalau ada orang yang kita sudah kasih kode-kode untuk dibayarin, nggak dibayar-bayarin ya. Cara agar tidak habian terus. Siapa itu yang nulis luar biasa? Nadifa. Adin bertanya. Setelah ini Adin bertanya, cara nggak lihat TikTok seharigus. Caranya adalah pertama buka HP Mudin. Sudah dibuka. Yang kedua, aplikasi TikToknya langsung diklik. Kemudian aku nggak bertanya. Setelah itu HP simpankan ke ayahmu. Sehari, besok baru diambil. Cara buat vaksin corona. Cara buat vaksin corona. Sehatkan psikologisnya, sehatkan badannya, mengkonsumsi. Hilangin fatur itu. Cara hilangin fatur, nggak usah komunikasi dulu.
mengontrol emosi saat marah, cara mengontrol emosi saat marah. Wih, Fatur keren sekali pertanyaannya, luar biasa. Hadiahnya silakan diambil di laci dapur terdekat ya. Dan Lutfan, nggak tanya kan? Mau gaul? Mau gua pukul? Siapa yang mau dipukul tuh? Mau gua putus. Guanya mau dipukul. Oke teman-teman, ada berapa? Ada 1000 request yang akan kita bahas. Tenang, kita masih punya 1000 hari ke depan untuk membahas banyak. Cara cepat ketemu teman-teman. Ya, ini salah satu cara yang Ustazah mediasikan. Kalian bisa berjumpa dengan teman-teman lewat dunia maya. Lewat dunia maya Angela ini. Cara hilangin game apa itu? Game kuring. Cara agar nggak cepet capek saat di rumah. Siapa itu? Nada apa saja yang kamu lakukan di rumah. Jadi cari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buatmu. Contoh, Nada sukanya membaca, maka banyak melakukan kegiatan membaca dari buku. Nada sukanya memasak, maka cari kegiatan yang menyenangkan yang menghasilkan. Pada dasarnya setiap kita punya sesuatu yang tersimpan dalam diri kita berupa bakat. Tidak semua bakat itu kita minati. Maaf ya, ada suara yang dipelankan. Udah yang dipelankan semua. Jadi cari kegiatan yang menyenangkan buat kamu. Jangan memaksakan diri untuk berkegiatan yang berat. Contoh, kalau kamu memang tidak menyukai memasak, maka cari kegiatan yang kata itu kan diminta sama orang tua untuk mengatur. Oke, cari kegiatan yang berhubungan dengan memasak yang kamu bisa hanya membantu, misalnya mengambilkan apa, di situ kalau kamu nggak punya passion di situ misalnya. Boring, cuma disuruh-suruh saja. Ya jangan ngambil dengan cara biasa. Ngambilnya mungkin ada dance-nya sedikit gitu ya. Pecah apa doain. Jadi jangan dengan cara yang biasa saja. Cara nggak lapar terus. Puasa. Oke, teman-teman, itu dari Ustazah. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Ustazah nggak tahu kapan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap lakukan kegiatan-kegiatan baik dan terbaik. Mainkan peran kalian sebagai anak ketika di rumah, sebagai kakak ketika di rumah, sebagai saudara ketika di rumah, sebagai tetangga yang baik ketika di rumah, maka insya Allah kalian akan melakukan semua hal dengan menyenangkan ketika kita memainkan peran dengan baik dan ikhlas. Sampai di sini dari Ustazah. Nanti akan dapat pantun dari Ustazah Aini. Ke pasar membeli ikan. Dapatnya ikan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marmer, woi. Waalaikumsalam. Woi, Fatul. Marmer. Woi. Woi, Fatul. Kacamata. Ini siapa yang ingin bersuara? Fatul. Not me. Setelah sama Ustazah Nuna tadi, apakah sudah menemukan gimana caranya membunuh kebosanan kalian ya? Atau istilahnya itu killing boredom gitu kan Ustazah baca ya? Kalau istilah kerennya gitu ya, killing boredom gitu ya. Jadi membunuh kebosanan. Gimana sih caranya membunuh kebosanan ya? Tadi ada 5 tips dari Ustazah Nuna. Dan insya Allah semuanya itu intinya adalah kalian harus cari apa? Cari hal-hal produktif. Jadi tetap harus produktif. Nah, itu caranya biar kalian nggak bosen ya. Nah, karena kita udah dikasih
banyak hal sama Ustazah Nuna tadi. Oleh-olehnya untuk hari ini adalah silahkan temukan, ya silahkan temukan, coba temukan produktif positif kalian hari ini. Jadi misalkan hari ini Ustazah ini mau produktifnya adalah mau bikin video misalkan, mau bikin vlognya si bala-bala misalkan. Nah itu temukan produktif positif kalian hari ini dan silahkan di upload di IG kalian itu ya oleh-olehnya ya teman-teman ya. Silahkan dicatat dulu ya, silahkan dicatat dulu untuk semuanya. Oleh-oleh kalian hari ini adalah silahkan temukan dan coba aktivitas produktif positif kalian hari ini. Gimana Nah, gimana cara uploadnya? Silahkan kalian bikin simple vlog ya, yang bisa diupload ke IG. Jadi nggak usah lama-lama. Intinya silahkan kalian melihatkan kira-kira aktivitas apa kalian hari ini yang termasuk aktivitas produktif positif kalian. Bisa jadi mungkin ya bisa menolong orang tuanya di rumah atau membantu membuangkan sampah ke TPA misalkan. Nah itu bisa kalian vlogkan sedikit aja. Jadi nanti videonya silahkan kalian upload di IG kalian dengan hashtag dan tag kayak kemarin ya. Jadi formatnya masih sama teman-teman, kayak kalian kemarin mengupload flyer ya, kayak flyer I'm ready to be a part of Spitalia itu. Yang kali ini silakan bikin vlog ya, Ustazah ulangi, silakan bikin vlog yang isinya adalah kegiatan produktif positif kalian hari ini. Jadi khusus hari ini. Kalau ditanya, terakhir kapan kumpulkan? Hari ini ya. Hari ini itu batas waktunya adalah pukul 00.00. Oh salah, 23.59 ya. Itu akhir dari hari ini, 23.59. Jadi siapa yang nanti tidak mengupload di IG-nya hari ini, maka tim kelas 8 sudah akan merekapnya seperti itu. Ada pertanyaan tentang oleh-olehnya? Berapa menit, Us? Silakan terserah. Kalau di IG ya, kalau di posting biasa itu kan sekitar 30. Kalau di IG Suruh buat video tuh. iya, videonya itu kalian nge-vlog teman-teman. Jadi nggak usah misalkan kalian kesulitan, nggak ada orang yang mau dari yang ngomongin di rumah misalkan, itu bisa kalian pegang sendiri ya videonya ya. Jadi kalian nge-vlog. Oke guys, hari ini aku bantu orang tuaku untuk buangin sampah ke TPA. Tahu TPA kan ya? Kalau keluar rumah tetap harus pakai masker ya. Kayak gitu. Berapa menit terserah kalian. Kalau lebih dari 1 menit berarti artinya kalian harus kirimnya di IGTV. Kayak gitu ya. Anak kekinian pasti tahu dong ya. Kalau di IG feed biasa itu maksimal waktunya itu sekitar berapa? 59 detik ya. Kalau di IGTV bisa di atas 1 menit sampai 15 menit. Insya Allah seperti itu ya teman-teman ya. Terakhir hari ini, jangan lupa terakhir hari ini karena temanya kita adalah produktif positif kita hari ini. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke. Ada yang? Oke. Terima kasih yang sudah merespon Ustazah. Dan sebentar. Ustazah mau update absensi ya sebelum Ustazah tutup kegiatan kita hari ini. Masih 82 teman-teman dari 107 teman kita. Berarti kurang berapa tuh? 25? 15? Oke. Mohon maaf ya teman-teman untuk 15 anak tadi yang belum absen hari ini, maka
maka dengan berat hati kami tim 8 akan apa ya? Berarti kalian yang tidak absen sudah dianggap tidak masuk hari ini ya. Jadi jangan sampai di hari-hari kedepannya ketika kalian sudah join dalam setiap kegiatan terus lupa absen ya, karena itu nanti jadi alfa kalian. Oke, kalau yang misalkan sakit atau berkeperluan bisa izin ke wali kelas masing-masing. Yang izin orang tuanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat menjalani hari ini. Jaga kesehatan kalian. Tetap produktif, positif. Kita tunggu kalian besok dalam tema yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Daus. Mari. Mari buyar. Boleh. Buyar. Boleh, Mak.